Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi dan malam, Bapak Saifuddin. Perkenalkan, saya Katerina Josephine Thomas dengan nomor P50112411052. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari pengerjaan saya untuk ATS pengantaran fisika komputasi. Jadi, izinkan saya share MATLAB. Baik, oke. Jadi, untuk nomor 1. Kita diminta untuk jelaskan apa itu scalar, vektor, array, string, sama boolean. Jadi, kalau scalar itu sendiri, itu dia kayak suatu nilai gitu atau suatu variabel yang yang nilainya itu cuma satu gitu. Maksudnya scalar gitu. Jadi punya nilai satu bukan dalam bentuk vektor ataupun matriks atau sebagainya. Jadi misalnya nih untuk yang scalar ini seperti yang dilihat di MATLAB ini A sama dengan satu kan dia di-assign bahwa satu ini di ibarat kata adalah A. Jadi ketika kita minta A dia akan oh maaf lupa maaf ya maaf Bapak harus dirun dulu. Jadi ketika dia minta kita minta A dia akan mengeluarkan A1. Jadi seperti itu. Itu untuk skala sendiri. Kemudian untuk vektor, dia eh, berupa deretan angka-angka yang biasanya satu dimensi. Ya satu dimensi. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, V sama dengan 1, titik, koma, semikolon 2, semikolon 3. Nah, semikolon ini sendiri tuh sebagai pemisah per barisnya. Jadi, maaf ya sebentar ya. Misalnya nih ketika saya minta nilai V, kita bisa lihat bahwa 1 ini di baris pertama, 2 baris kedua, 3 di baris ketiga. Dan itu dalam satu kolom, karena dia memang satu dimensi. Nah, kemudian kalau array, itu simpelnya beda dengan vektor, cuman beda dengan vektor itu adalah dia bisa dua dimensi, bahkan multidimensi. Jadi bisa 3 kali 3 atau 2 kali 2. Nah, jadi bisa dibilang array ini tuh kayak matriks dan vektor ini kayak matriks kolom gitu. Jadi, ya, nah, seperti yang sudah saya lihat di sini, sudah saya tunjukkan di sini kita bisa lihat bahwa ini 1,2, 3, semikolon 4,6 dan sebagainya itu menandakan bahwa ini kita meminta angka 1 sampai 3 untuk baris pertama, angka 4 sampai 6 untuk baris kedua, dan 7 sampai 9 untuk baris ketiga. Jadi ini ketika saya minta nilai R, dia akan mengeluarkan sebuah matriks. Sesuai kan? 1 sampai 3, 4 sampai 5, 4 sampai 6, 7 sampai 9. Oke. Kemudian string apa? String itu deretan, kalau tadi kan array, vektor itu deretan angka. Kalau string adalah deretan huruf. Jadi untuk teks segala macam. Ya, ketika saya minta S, jangan tulis hello world. Oke. Terakhir, apa itu boolean? Boolean ya. Jadi boolean itu sebenarnya adalah sebuah logika di MATLAB di mana kayak true and false, satu dan nol, kayak kode biner lah. Pokoknya memang kan komputer bahasanya satu dan nol. Jadi satu itu sebagai true, nol itu sebagai false gitu. Jadi ketika nih misal boolean satu nih ya, contohnya yang pertama, yang paling simpel adalah kita apakah B lebih besar sama dengan A, ya kan? Kita ketika run dulu ya. Ketika kita minta ini, karena kan saya sembunyiin ya, jadi nggak bakal muncul. Tapi ketika kita minta ini, dia memberi sebuah logical array gitu kan, maksudnya hasil logikanya atau booleannya. Jadi ketika kita lihat, kita koreksi kembali ya, apakah ini untuk barisan, maaf, untuk kolom 1, yang ini kan sama dengan A. Bener kan? Berarti 1. 4 ini lebih besar dari 2. B lebih besar dari A, ya benar. Terus 5 juga lebih besar dibanding 3. Jadi benar semua. Tapi misalnya nih, ketika kita misalnya ubah ke ini 5 nih. Kita transaction lagi ya. Kita minta lagi. Nah, di sini dia bilang 0. Berarti tandanya salah. Berarti 4 ini nggak lebih besar dibanding 5. Jadi begitu. Simpelnya begitu. Tapi boolean itu bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi biasanya tuh dipakai buat validasi atau evaluasi lagi gitu. Tapi misalnya contoh yang ini ya, ketika kita nanya, bener nggak sih X ini lebih kecil dibanding Y gitu kan. Kalau misalnya lebih kecil, bener dia akan nyebutin A. Kalau enggak, dia nyebutin B. Nih misalnya ketika saya undo this, karena maksudnya nggak umpetin, pasti dia display.
Tuh, dia jawab B. Berarti tandanya Y memang lebih besar dibanding X. Tapi kita lihat ya. Kita mau lihat logika arraynya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa 10 ini memang lebih besar dibanding 2. Dan untuk ini 0, kan 10 nggak lebih besar dibanding 400. Dibanding 400, maaf. Makanya dia false. Jadi seperti itu, simple ya. Jadi saya sembunyikan kembali. Oke, masih kelihatan sih, tapi ya wis. Oke. Em, jadi untuk contoh ketiganya, ini diminta V and T. Maksudnya apa N ini? Tanda N ini. Maksudnya adalah kita minta hasil dari analisa dia, apakah keduanya ini sama-sama true gitu. Jadi ketika misalnya nih saya minta ya, contoh boolean. Contoh boolean 3. Oh, maaf. Oh, caps lock, maaf, maaf, maaf. Boolean 3. Nah, dia kasih ini. Jadi kita lihat bahwa 0 dan 0 berarti bukan satu dan satu kan, salah. Ini 1 0, dua-duanya enggak satu, enggak true, berarti 0, false, berarti enggak kan. 1 0 juga dua-duanya enggak true, maksudnya enggak sama satu. Sedangkan yang baris kolom terakhir dia satu dan satu, berarti sama. Berarti dia benar-benar dua-duanya true, jadi dia satu, benar gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya yang strip garis ini itu dia or bahasanya. Jadi ketika salah satunya adalah satu dianggap true gitu. Jadi em, seperti ini. Kita lihat kan bahwa semuanya memiliki salah satunya angka satu kecuali yang kolom pertama. Benar kan? Oke. Nah, jadi apa manfaat dari data-data jenis-jenis data tadi? Itu tuh biasanya digunain buat sistematis gitu. Jadi ketika Nah, jadi ketika kita pakai data informasi itu, kita membantu komputer untuk membaca data dan menganalisa data perhitungan. Jadi kita bisa bikin suatu simulasi, di mana salah satu contohnya nanti akan saya jelaskan untuk nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Let's go. Saya lupa nomor 2 yang mana ya? Ini ya? Oh iya. Bapak sebelumnya maaf ya, suara saya mungkin agak bindeng. Saya hari ini sakit, jadi maaf ya Pak. Semoga Bapak baik-baik saja. Juga, ya, maaf. Oke, jadi lanjut kita ke nomor 2. Kita diminta untuk bikin sebuah simulasi kelajuan, ya. Dimana ketika kayak jaraknya dari lebih dari 500 itu eh, kita mau nyebutin perjalanan jauh suruh input ulang gitu kan. Nih saya praktekin aja ya. Dari yang variasi yang diminta itu ada 600 dan maaf, saya lupa. Dan 5, dan 5. Dia bilang perjalanan jauh. Lah, kenapa? Karena dia lihat bahwa 600 ini lebih dibanding 500. Karena dia lebih dibanding dibanding 500, maka dia masuk ke dalam sini dong. Habis itu di clear datanya, jadi dia nggak ada data sama sekali. Terus display lagi perjalanan jauh. Jadi dia akan bilang, oh ini lebih dari 600, jadi yaudah kita buang semua data yang kita terima, habis itu kita display perjalanan jauh. Jadi kita suruh input ulang gitu. Lanjut, misal untuk variasi kedua, itu ada 400 ya setahu saya. Maaf, maaf ya Pak. 100 dan 0. Oke, 100 dan 0. Nah, error mohon input ulang. Kenapa? Karena di sini ada if T lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi, kan kita masukkan waktunya, T ini, T input, T ini sama dengan input, maksudnya apa yang kita input di sini, em, sebagai 0. Nah, dia baca bahwa, wah, kan awalnya dia ngecek nih, jaraknya lebih dari 500 enggak kan, berarti masuk ke else. Di else ini dia baca T-nya 0 atau enggak gitu kan. Iya kan, T-nya lebih kecil sama dengan 0 atau enggak gitu. Dan memang ternyata 0, maka dia masuk ke clear dan display error mohon input ulang, sama kayak kasus tadi. Jadi dia hapus semua, terus dia kasih tulisan error mohon input ulang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk terakhir itu ada 100 ya kalau nggak salah. Maaf, 20 dan 2. Oke, di sini dia eh, dari input data yang kita terima, yang dia terima, itu tuh
lolos dari dua kondisi ini. Jadi masuk ke kondisi else yang setelah pengecekan kedua tersebut. Jadi dari situ dia lihat oh bahwa ini udah aman, lanjut ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini dihitungin D, tadi jarak yang kita input, sama dengan 20, terus dibagi dengan waktu yang kita input, 2. Berarti hasilnya adalah 10. Nah, udah dihitung, dia lihat V ini dari perhitungan tadi, 10 itu, lebih besar dibanding 100 nggak? Kalau lebih besar dibanding 100, kita tulis cepat. Tapi kalau enggak, which in this case, dia di bawah 30, itu dia akan tulis lambat. Tada! Tapi kalau misalnya kedua ini enggak, maksudnya di antara 30 dan 100, dia akan masuk ke dalam kondisi ini, di mana cuma dia nunjukin V-nya berapa. Gitu. Oke, itu untuk nomor 2. Eh, untuk nomor 2. Lanjut lagi untuk nomor 3. Baik, ada nomor 3. Oke, kalau nomor 3, balik lagi, kita lihat T0 ini input masukan suhu awal, input konstan atau pendingin. Jadi misalnya nih, saya masukin 30, konstan atau pendinginnya kita kecilin aja 0,05. Dia hitung. Kok nggak ada hasil ya? Nah, ini dia hasilnya plot. Kenapa? Sebuah grafik. Karena saya minta hasilnya dalam bentuk plot, maksudnya dalam bentuk grafik. Jadi nggak ada hasil yang ditunjukkan di command prompt, tapi adanya ditunjukin ke plot. Karena yang diminta dari simulasi adalah bagaimana hubungan si waktu dengan suhunya gitu loh. Dan dari yang kita tahu bahwa rumus suhu itu, suhu yang tinggi itu menuju ke suhu ruangan ya, untuk stabil itu adalah ini delta T, perbedaan suhu sama dengan min K dikali T suhu awalnya dikurang T lingkungan, itu 25 derajat dalam kasus ini, dikali dengan delta waktu. Nah, kita akan pakai logika pengulangan while, maaf, pengulangan while. Jadi di sini kita lihat bahwa kita setup dulu T awalnya apa? 0, DT-nya adalah 0,1. Berarti, oh, 0,1. Maaf, saya cek ulang 0,1, yakin 0,1. Oke, kita ubah jangan 0,1, kita ubah 1. Eh, ya, kita ubah 1. Terus T-nya adalah T0, maksudnya apa? Em, Maksudnya adalah T ini adalah T0 awal. Jadi, kita masukin misalnya 30, dia masuk sama dengan T0 kan. Dan T0 ini juga masuk ke dalam rumus si T. Di T0 ini, maaf, dimasukkan ke dalam rumus T ini nanti sama dia. Jadi TL ada 25, waktu sama suhu. Kenapa ada bracket? Karena nanti kita mau minta hasil bentuk perhitungannya, pengulangannya itu simpan data pengulangannya itu berupa array, supaya kita bisa jadiin plot. Kita jadi kasih vektor kosong gitu. Nah, lanjut, eh, di sini masuk ke while. Kita udah definisi semua kan. Kita masuk ke while. Nah, kan diminta untuk eh, pengulangan sampai dia benar-benar mendekati, nggak, maksudnya nggak lebih besar, mendekati di 0,01 dengan suhu 25 derajat. Which means berarti kita ubah dari, kita bikin kondisi bahwa dari perbedaan suhu terakhir pengulangan sama suhu 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 terakhir perhitungan pengulangan dengan suhu 25 derajat udah mendekati 0,01 nggak gitu. Kalau misalnya udah ternyata udah bener-bener udah sama dengan 0,01, berarti kan udah sesuai dengan yang kita minta. Makanya dia stop. Jadi begitu. Kemudian kita pakai rumus tadi yang DT, kita hitung. Tadi K yang kita input adalah 0,05, dihitung di sini, ini T, TL, DT. Jadi logikanya gimana? Maksudnya pengulangannya bagaimana? Cara kerjanya gampang. Jadi ketika nih awal masuk kita kan 30, 0,05. Kita lihat T0 adalah 30. T, dia baca, oh T ternyata sama T0. Berarti ini mah T pertama itu, T awal itu adalah 30. Makanya dia masukin min 0,05. Habis itu 30 dikurang 25. Habis itu dikali DT, which means 1. Ya kan? 1.
Nah, habis itu udah dapet DT-nya berapa nih? Nah, kemudian dimasukkan lagi. T sama dengan T tambah DT. Berarti T tadi 30 ditambah delta T. Ya kan? Habis itu kemudian langsung dihitung lagi waktunya. Which means tadi 0. 0 ditambah 1. Em, jadi 1. Habis itu dia ulang lagi, hitungannya sampai T ini itu beda eh, beda bedanya dengan 25 itu mendekati 25 maksudnya gitu. Nah, karena kita mau bikin plot, kita harus simpen dari data pengulangannya dengan cara mendefinisikan waktu dan suhu maksudnya. Seperti yang tadi kan kita udah memberikan vektor kosong buat mereka. Jadi dimasukin dalam fungsi n plus 1 eh, sama dengan T, which means waktu ini, dan T besar itu suhunya, jadi disimpan. Habis itu tinggal diplotin waktu untuk sumbu X dan suhu untuk Y. Kita run lagi, misalnya 30, 0,05. Oke, mana plotnya? Oh, ini udah keluar itu. Tadang! Kelihatan tidak ya? Saya tidak tahu kelihatan atau tidak, tapi um, semoga kelihatan. Jadi seperti ini adalah waktunya. Karena kalau misalnya kita ubah konstanta pendinginnya, jadi misal 0,1 lebih besar ya, dia bakalan lebih cepat stabil ya. Lihat, tadi kan 120, sekarang 60, jadi hampir setengahnya. Jadi konstanta itu berpengaruh sama proses kecepatan dia untuk bisa stabil lagi. Maksudnya balik ke suhu 25. Maksudnya untuk menuju suhu 25 dia lebih cepat gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Lanjut kita masukkan nomor 4 terakhir. Jangan yang ini. Yang V2 ini. Oke, kayaknya dia salah. Maaf ya Pak, suka error salah dia. Saya close dulu MATLAB-nya ya Pak. Sebentar. Maaf atas ketidaknyamanannya. Saya share kembali MATLAB-nya. Share. Oke. Jadi masuk lagi menuju ini. Apa namanya? Soal nomor 4. Jadi untuk nomor 4 ini kita mau simulasi GLBB. Jadi eh, kita tahu GLBB rumus jarak itu X sama dengan V0 dikali T ditambah eh, A, satu maaf, 1/2 A T pangkat 2. Oke, jadi kita lihat di sini kita mau masukin V0 A, T sama, oh enggak, maaf, V0 A dan T. Jadi diinputin, kita mulai T0-nya sebagai 0, kita masukin misalnya 5, 2, habis itu waktunya 5. Oke. Karena di sini udah ditunjukin plotnya, tapi jadi kita masukin ini, ditunjukin kecepatan akhirnya 15, akselerasinya 2, percepatan ya, karena dia A-nya lebih dibanding 0 itu 2, berarti dia percepatan. Habis itu jarak tempuh akhirnya 50. Sama ada plotnya, ada grafiknya. Jadi cara kerjanya bagaimana ketika kita masukin 5 ke sini. Berarti P0 sama dengan 5 dong. A sama dengan 2 dan T akhir itu 5. Karena kita masukin 5 tadi. Jadi kita seperti tadi memberikan vektor kosong sebagai definisi buat nanti plot untuk simpan data arraynya. Habis itu di sini saya memutuskan untuk bikin untuk keterangan yang ini tadi. eh, untuk bisa nunjukin kecepatan akhir, akselerasi, jarak tempuh terakhir gitu. Kenapa? Eh, Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengapa saya taruh itu di awal. Oke, jadi di sini dia hitung bahwa V sama dengan V0 kali A dikali T underscore akhir. Dan tadi ada yang dimana adalah 5. Ini 5. 5. Habis itu kecepatan akhir sama dengan V. Jadi nanti dia akan tunjukin kecepatan akhir sama dengan perhitungan V tadi yang ini. Habis itu akselerasi sama dengan A yang kita input tadi 2. Di sini A ini akan divalidasi. Jadi kita lihat
A ini sama dengan nol nggak gitu. Kalau nol dia akan tulis gerak lurus peraturan, berarti nggak ada perubahan kecepatan, kecepatannya stabil. Terus misalnya, oh ternyata dia nggak sama dengan nol, berarti lanjut ke else. Di else ini dia tanya lagi, A itu lebih besar dibanding nol nggak? Oh, kalau misalnya dia lebih besar dibanding nol, dia tulis percepatan. Kalau dalam kasus ini, 2 itu lebih besar dibanding nol, maka dia masuk sebagai percepatan. Habis itu, dia cek lagi, oh kalau misalnya enggak, bukan lebih besar dibanding nol, dia lebih kecil dibanding nol, kita akan display perlambatan. Jadi nanti misalnya -2, nanti dia akan nunjukin perlambatan. Oke, lanjut untuk jarak terakhir ya. Kita masukin sama kayak V tadi, itu masukinnya dikali T underscore akhir. Seperti ini, habis itu masukin jarak tempuh sama dengan X. Kenapa nggak ada semikolon? Karena kita mau kasih tunjuk di command prompt. Oke, lanjut kita masuk ke validasi. Apakah T yang T akhir, maksudnya maaf, waktu yang di input ini itu lebih apa lebih itu nol atau lebih kecil dibanding nol nggak? Gitu. Harus validasi gitu. Ketika misalnya T-nya ternyata benar lebih kecil atau nggak sama dengan nol, dia akan langsung batalin kayak tadi, dia hapus clear, dia CLC sama display error mohon input ulang. Kenapa CLC? Supaya menghapus apa yang ditunjukkan dari codingan ini kayak yang kita lihat sekarang. Tapi kalau dalam kasus ini kan T underscore akhirnya sama dengan 5, makanya ini masuk ke else. Nah di else ini jangan hitung pengulangan while, di mana kita hitung sampai, maksudnya kita ulang sampai dia mendapatkan bahwa T ini udah melebihi dari T akhir. Jadi dalam sini kita masuk lagi validasi. T-nya kan awalnya 0 ya. Masuk lagi, kita cek. Kan X-nya masih hitungannya adalah... hmm, oh, maaf, maaf. Harusnya X A sih, tapi nanti saya ubah. Pokoknya, jadi ketika X-nya ini dia cek, oh ternyata X-nya ini masih di bawah 100, ya kan belum di-define. Habis itu, coba deh, maaf sebentar. X A, X A. Kita coba. Kayaknya, oh masih bisa, oke. Jadi dia cek X awalnya kan belum ada, nah kan? Berarti masih di bawah 100 ya kan ya. Makanya dia masuk ke dalam sini, dihitung X-nya dari T awalnya adalah 0 kan. Berarti ini bakal jadi 0, ini bakal jadi 0. Nah, di sini kenapa ada ini? Karena kita, aduh, kenapa? Karena kita mau eh, menyimpan data setiap pengulangannya. Sama kayak soal sebelumnya. Habis itu kemudian baru T sama dengan T tambah 1. Lalu kenapa ini sama dengan T tambah satunya itu di akhir, nggak di awal? Karena kalau misalnya di akhir, maksudnya di awal, dia bakal error datanya. I learned that in the hard way. Misalnya kita 5, 2, 5. Oke. Kita lihat bahwa tada T-nya dihitung sebagai 6. Maaf, waktunya dihitung dari awal 1, bukan 0. Jadi akan error. Sedangkan posisinya dihitung hasil X awal itu 0. Padahal kan kita mintanya dia 0, dimulai semua dari 0 ya kan. Jadi itu salah. Maksudnya bakalan salah hasil plotannya. Bakalan melenceng. Jadi lebih baik T tambah T1 ini di akhir setelah penyimpanan data. Jadi yang disimpan adalah hasil perhitungan sebelumnya. Habis itu T sama dengan T tambah 1. Nanti dia lihat T tambah sangat, maaf, T sama dengan T tambah 1. Seperti tadi, kan awalnya 0 ditambah 1 dari 1. Habis itu dihitung ulang, balik lagi ke awal. Dihitung ulang, dihitung ulang, dihitung ulang. Sampai misalnya T-nya ini ternyata kan 5. Misalnya T-nya udah 6 nih. Misal 5 ditambah 1, 6. Berarti udah stop di situ. Oke. Nah, lalu misalnya apa yang terjadi ketika kita masukin waktu 10. Berarti nanti jaraknya akan melebihi batas. Jadi kasih tunjuk jarak tempuh melebihi batas. Oke, jadi apa yang terjadi adalah ketika dia udah masuk ke T5, maaf, kita lihat jadi datanya deh. Ya, masuk masuk ke T9.
ketika masuk T9, ya kan? Maaf, masuk T9, dia ngelihat bahwa wah, X-nya ini tuh udah lebih dari 100. Berarti dia masuk ke else, berarti udah nggak masuk ke codingan ini. Ke else dia ngeliat TLC ini dia langsung TLC display jarak tempuh melebihi batas. Habis itu T sama dengan T akhir ditambah satu. Nah, di sini makanya saya masukin data-data tadi yang mau saya tunjukkan itu di awal. Kenapa? Karena ketika dalam poin sampai sini dia akan menghapus itu semua supaya yang dimunculkan di command prompt hanyalah jarak tempuh melebihi batas di sini. Nah, terus kemudian kenapa mesti underscore akhir ditambah satu? Kenapa? Karena supaya ketika dia habis dari display ini, dia nggak melakukan pengulangan lagi. Kalau misalnya T underscore akhir tambah satu kan udah nggak memenuhi apa yang diminta di sini kan. Jadi dia bakalan bakalan apa maksudnya di nolkan gitu. Maksudnya nggak dilakukan pengulangan, udah sampai stop di situ gitu. Kemudian, oke. Kemudian masuk ke plot. Di sini dari data yang kita simpen tadi, kita bakalan bikin grafik. Maaf, kita ulang ya. 5, maaf. 5, 2, dan 5. Jadi untuk plot ini nanti dari waktu yang kita simpan data waktu ini, which means berarti 0 sampai T akhir. PT akhir ini, eh, em, terus di sumbu X. Dan posisi yang dihitungin X ini untuk setiap waktunya. Jadi 0 pas waktu 0, pas waktu 1 gitu-gitu. Sebagainya di sumbu Y. Terus kemudian di hold. Habis itu kenapa di hold? Supaya ketika misalnya kan ini saya minta dua plot ya. Ketika plot yang satu udah di generated sama dia, langsung nggak ditimpa lagi sama plot yang ini, sama grafik kedua ini. Jadi saya minta hold untuk tetap ada di situ, dan kemudian untuk plot waktu dengan kecepatan itu sama perhitungan setiap waktunya di step pengulangannya. Terus dikasih tanda kutip R. Kenapa? Untuk membedakan warnanya aja. R itu artinya red gitu. Jadi maaf, maaf atas ketidaknyamanannya kembali. Jadi untuk di sini saya udah coba untuk kecepatan 5, 2, dan 5. Ternyata tadi saya lupa, eh, yang saya khawatirkan ternyata terjadi. Tapi saya betulin tadi, dia nggak recognize atau nggak kenal ini X apa, karena kan tadi saya taruh X ini di bawah sini, sedangkan ini adalah XA gitu kan. Jadi saya pindahin ini di atas. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ketika 5, 2, dan 5 itu dia bakal nunjukin karena kan udah nggak masuk ke posisi ini, karena dia ekstra akhirnya itu 50, jadi kan lebih kecil dari 100 masuk, dia nggak masuk ke sini, jadi eh, stop di stop di ketika dia ada di waktu 5 gitu, nggak sampai sini. Makanya yang sebelumnya tadi yang saya minta ditunjukkan sama program ini muncul gitu, nggak di clear sama sama perintah ini. Kemudian eh, jadi dari plot itu kita bisa lihat bahwa yang merah adalah yang kecepatan, sedangkan yang biru adalah eh, posisi gitu. Terus ketika misalnya ininya percepatannya -2, ada jarak tempuhnya 0. Hah, kok 0? Kita lihat ya dari data perhitungan posisinya ini sendiri, tandanya kan -2. Jadi itu dia bakalan membentuk sebuah kurva. Jadi kayak parabola gitu untuk posisinya. Makanya dia kayak 0, 4, 6, 6, 4, 0. Jatuh lagi gitu. Sedangkan untuk kecepatan, dia bakalan turun grafiknya. Kenapa kita bisa lihat bahwa dia semakin kecil dari data ini ya. Karena memang percepatan itu memperlambat kecepatan awal. Nah, terus di sini kita lihat bahwa, wow, ternyata dia bilang ada perlambatan. Karena A-nya lebih kecil dibanding min 2. Jadi seperti itu untuk grafiknya sendiri, seperti yang bisa dilihat warna merah ini langsung linear ke bawah. Em, jadi
Sekian, terima kasih Bapak. Saya juga baru sadar ternyata plotnya tidak masuk ke share. Nanti saya edit, mungkin Bapak bisa lihat di sini dan kanan kiri. Terima kasih Bapak, saya minta maaf jika ada salah. Em, Semoga Bapak selalu diberkati sama Allah yang Maha Kuasa dan selalu dilindungi. Terima kasih.